dan ini tips membuat CV yang menarik. Setidaknya ada 7 tips membuat CV yang menarik. Yang pertama, buatlah CV kalian itu singkat, jelas, dan padat. CV yang bagus adalah CV yang singkat, padat, dan jelas. Ringkasannya. Kenapa? Sehingga tidak membingungkan pembaca ataupun recruiter. Usahakan CV ini tidak lebih dari 2 halaman. Apa sih data-data yang perlu dimasuki? Nah, masukkan data itu jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Tapi sedang, jelas, dan sedang. Kalau bisa, ya gitu, sedang. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Itu teman-teman. Nah, biasanya kan dalam CV itu ada yang namanya deskripsi diri. Nah, itu sebisa mungkin yang ditonjolkan itu ialah kelebihan-kelebihan diri kita agar deskripsi diri itu tidak terlalu panjang. Biasanya kan ada yang menonjolkan diri, hobi saya ini, tempat tanggal lahir saya ini, gitu kan deskripsi diri biasanya seperti itu. Tapi tonjolkan saja kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri kita. Seperti itu teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Kalau kita nama saya Ferdiansa, tempat tanggal lahir ini kan itu sudah ada di namanya yang tadi tuh, yang ada diisi tadi itu, diisi data pribadi itu. Jadi di deskripsi diri ini tidak perlu lagi menyebutkan yang namanya tempat tanggal lahir, nama, dan sebagainya, tapi isikan deskripsi ini dengan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Yang kedua, cantumkan pengalaman yang relevan. Memilih pengalaman yang relevan dengan posisi yang akan dilamar itu adalah sesuatu yang sangat yang sangat berhubungan. Misalnya, ketika kita ingin melamar menjadi seorang guru, maka cantumkanlah pengalaman kita sebagai guru. Jika kita fresh grad, maka cantumkanlah pengalaman-pengalaman magang kita yang berhubungan dengan pekerjaan guru. Nah, selain itu, ketika kita fresh grad, bisa juga kita memasukkan hard skill dan juga soft skill yang kita miliki selama kuliah, yang kita kuasai selama kuliah. Terus yang selanjutnya, gunakan kata-kata yang memiliki power. Kenapa? Sebab hal ini akan berpengaruh terhadap penilaian dari HRD atau pembaca. Contohnya, yang saya lihat itu kebanyakan CV menggunakan kata pekerja keras. Coba bayangkan, ketika HRD, misalkan ada 10 tumpukan CV, 10 pelamar yang mengirimkan CV. Bayangkan jika semua pelamar itu menggunakan kata pekerja keras, apakah akan membuat HRD tidak merasa bosan? Nah, maka dari itu, membuatlah kata-kata yang memiliki power. Ketika banyak orang yang menggunakan kata pekerja keras, alangkah lebih baiknya kita mengatakan itu kreatif. Pekerja keras diganti dengan kata kreatif. Nah, dengan ubah kata tersebut, otomatis HRD akan melihat kita sebagai seseorang yang mempunyai kreativitas tinggi dan akan mengembangkan perusahaannya ke depannya. Jadi pastikan pemilihan kata yang tepat. Seperti itu teman-teman. Pemilihan kata yang tepat tadi dari pekerja keras ke kreatif. Karena pekerja keras sudah banyak dipakai, maka pilihlah kata-kata yang kurang ataupun jarang dipakai oleh pelamar kerja. Seperti itu pembuat CV. Dari kata pekerja keras diganti menjadi kreatif. Karena kan pekerja keras sudah sering digunakan dan membuat HRD jadi bosan. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan kata kreatif. Hal itu akan menambah nilai dari HRD. Terus yang selanjutnya ada cek tata bahasa. Nah, cek tata bahasa ini apa? Pastikan di dalam CV kita tidak ada yang namanya typo ataupun kesalahan kata, ataupun ada kata-kata yang kurang pas. Baik itu kita ketika bikin CV yang berbahasa Indonesia maupun CV berbahasa Inggris. Hindari yang namanya typo dan juga
kurang jelas ataupun kata-kata yang kurang pas gitu loh. Nah, bagaimana cara menghindari kata typo dan kurang pas ini? Yaitu dengan cara kita membacanya berulang-ulang kali ataupun mengeceknya kembali. Nah, ataupun kita juga bisa meminta bantuan kepada teman kita untuk menilai CV kita apakah sudah layak, sudah bagus, seperti itu teman-teman. Alangkah semakin banyak yang mengecek CV kita, maka semakin bagus CV yang akan kita hasilkan. Itu teman-teman. Terus yang selanjutnya, gunakan atau cantumkan font yang profesional. Apa sih maksudnya font profesional ini? Mungkin hal ini terlihat sepele ya teman-teman. Font doang, apapun bebas gitu kan. Semenarik mungkin. Nah, tapi di dalam membuat CV yang menarik, pastikan font yang digunakan itu terlihat profesional. Bukan font yang sembarangan ataupun font yang sulit dibaca. Biasanya font yang digunakan di dalam CV itu ada 3 teman-teman. Ada TNR, Arial, dan Calibri. Besarannya itu sekitar 10 sampai 12. Pemilihan font ini sangat penting. Kenapa? Karena agar si pembaca atau HRD tidak kesulitan membaca CV kita. Terus yang selanjutnya ada cantumkan kontak yang aktif. Nah, ini seringkali di si pembuat CV ini, misalkan dia membuat CV-nya sudah lama, terus tidak diperbaharui, dan nomor teleponnya tidak aktif. Seperti itu teman-teman. Kadang-kadang itu terjadi juga. Teman saya pernah seperti itu. Si menggunakan CV yang lama, mengirimnya, dan pantas saja tidak dapat panggilan dari perusahaannya karena nomor teleponnya ataupun kontaknya tidak aktif lagi, tidak digunakan. Maka dari itu penting sekali cantumkan kontak yang aktif. Bisa dicantumkan email, nomor telepon, dan sebagainya yang aktif. Jangan cantumkan yang tidak aktif ataupun yang jarang digunakan. Karena HRD ataupun recruiter akan menghubungi kita melalui kontak yang tertera di CV kita. Dan yang paling penting juga, sebaiknya ketika kita menggunakan email, buatlah nama email yang terdengar tidak aneh. Tidak aneh, bisa nama panggilan, bisa nama kita pribadi, misalkan lebih baiknya nama kita pribadi. Jangan menggunakan nama yang aneh. Misalkan seperti satboy@gmail.com ataupun satgirls@gmail.com ataupun seperti yang lain sebagainya lah. Nama-nama yang menurut recruiter itu aneh. Nah, yang terakhir ini ada gunakan keyword yang relevan. Biasanya keyword ini zaman sekarang itu kan banyak yang meletakkan CV itu di online ya teman-teman. Ada linked ID dan lain sebagainya. Nah, jika kita menggunakan itu, maka pastikan keyword yang relevan dengan posisi yang akan kita lamar. Begitupun ketika kita mengirimkan CV melalui email, teman-teman. Jadi kan ada namanya kolom subjek, tulis saja di situ posisi yang ingin dilamarnya. Jadi to the point. Jadi relevan dengan yang kita tuju. Kalau tidak relevan, misalkan yang ingin kita lamar adalah guru. Lalu kita ditulis di kolom subjeknya itu sebagai administrasi. Nah, itu kan tidak relevan, teman-teman. Jadi tulislah yang relevan saja. Seperti itu, teman-teman. Mungkin hanya segitu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang ingin ditanyakan, yang ingin diskusikan. Saya sangat berterima kasih atas perhatiannya. Mari kita berdiskusi untuk menciptakan CV yang lebih baik lagi. Terima kasih Ustazah dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, menarik ya. Nah, ini tips-tips membuat CV gitu. Nah, tadi asik ini kalau dikasih contohnya ya. Gitu. Oke, teman-teman, kalau mau bertanya tentang CV nanti Ustaz akan ada tambahan sih beberapa. Cuma silakan bertanya terkait dengan pembuatan CV yang menarik. Izin bertanya, Mas Ferdi. Suaranya bisa silahkan.
Iya, Sera. Cek. Banyak ya, Mas. Minum air, Mas, minum air. Cek. Aduh, masih. Cek. Halo. Ya, HIUE. cek. Siap. Masuk, Terima masuk. kasih. Ya, Masuk. izin bertanya Mas Herdi. Ya. Karena kan namanya ini CV yang menarik.